Perkenalkan, nama saya Floriana Diana Aman dengan NIM 2423762136. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Kupang dengan jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Pariwisata. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Saya akan membawakan materi tentang modal dan laba ditahan. Oke, yang pertama adalah pengertian modal. Modal adalah sumber daya atau kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham suatu usaha untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Dalam akuntansi, modal dikenal juga dengan istilah ekuitas, yaitu selisih antara total aset dengan total kewajiban perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk modal. Bentuk-bentuk modal. Yang pertama, modal awal, yaitu setoran pertama kali dari pemilik usaha saat mendirikan perusahaan. Yang kedua, tambahan modal, yaitu setoran tambahan yang diberikan pemilik di tengah perjalanan usaha untuk keperluan ekspansi atau penguatan keuangan. Yang ketiga, laba ditahan, yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan namun tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan disimpan untuk pengembangan usaha. Dan yang keempat adalah modal saham, yaitu modal yang berasal dari penjualan saham perusahaan kepada investor atau masyarakat yang biasanya terjadi pada perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau disebut PT. Selanjutnya kita akan membahas lagi lebih dalam tentang modal saham. Modal saham berasal dari penjualan, yaitu surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atau pihak tertentu atas sebagian dari perusahaan. Modal saham biasanya memiliki harga nominal per lembar. Namun dalam praktiknya, saham bisa dijual di atas harga nominal. Selisih lebih antara harga jual dan harga nominal disebut agio saham, yang juga tercatat sebagai bagian dari ekuitas perusahaan. Sebaliknya, selisih kurang antara harga jual dan harga nominal disebut sebagai disagio usaha. Contoh soal, PT Agung menerbitkan 2000 lembar saham dengan harga nominal Rp2.000 per lembar. Seluruhnya dibayar tunai. Buatlah jurnalnya. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama 2000 lembar dikali dengan Rp2.000 yang kita jual tadi, maka hasilnya adalah 2 juta. Jadi kasnya itu ada di kredit, sedangkan modal saham itu ada di debit. Pentingnya laba ditahan dan modal saham dalam pariwisata. Dengan adanya laba ditahan, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan, melakukan investasi berkelanjutan, dan mempersiapkan cadangan dana untuk kebutuhan tak terduga. Di sisi lain, modal saham memungkinkan perusahaan mendapatkan tambahan dana skala besar tanpa harus meminjam ke bank, sehingga dapat memperkuat struktur modal dan meningkatkan kepercayaan investor atau mitra bisnis. Kesimpulannya adalah modal baik yang berasal dari setoran pemilik, laba ditahan maupun penjualan saham adalah kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha pariwisata. Pemahaman yang baik tentang struktur modal dan pengelolaannya akan membantu pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan bisnis secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Mahasiswa pariwisata perlu memahami konsep ini, tidak hanya untuk kepentingan akademik tetapi juga sebagai bekal ketika mereka terlibat langsung dalam dunia usaha atau menjadi pengusaha mandiri.